Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membaca hadharah dan doa sebelum belajar, kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu materi atau bahan belajar, bahan ajar yang memperkenalkan tentang mu'rab yang berupa jamak muannas salim. Perlu diketahui bahwa sebelumnya telah kita ikuti bersama bahwa ada isim yang mu'rab, ada pula isim yang mabni. Mu'rab adalah isim yang akhirnya berubah-ubah, huruf terakhir tentunya, seperti baitun, tunnya, bisa tin, bisa tan, disebabkan berubah-ubah disebabkan huruf akhirnya kemasukan, maksud kami bisa berubah-ubah huruf terakhir disebabkan masuknya beberapa amil sebelumnya yang berbeda-beda, baik perubahannya jelas atau diperkirakan. Ini perubahannya yang jelas-jelas dulu, nanti bab berikutnya adalah perubahannya yang tidak nampak atau disebut dengan diperkirakan. Mu'rab, kalau yang mabni ada 3, dhamir isyarah mausul, sedangkan yang mu'rab ada 10. Apa saja yang 10? Isim mufrad, isim tasniah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, ismul khamsah, terus isim baru munsharif, isim mangkus, isim mausul, isim yang mudhaf alaih mutakallim. Mantap, alhamdulillah. Kali ini adalah penjelasan tentang mu'rab yang berupa jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah kalimat yang menunjukkan arti beberapa perempuan dengan menambah alif ta dari bentuk mufradnya, seperti muslimun menjadi muslimatun atau muslimatin. Jadi jamak muannas salim adalah jamak yang menunjukkan arti beberapa perempuan dengan menambah alif ta dari bentuk mufradnya. Adapun i'rabnya jamak muannas salim adalah rofa dengan menggunakan dhamma, nasab dan jar dengan menggunakan kasroh. Jamak muannas salim tidak mengenal fathah. Jadi walaupun nasab menggunakan kasroh. Itu jamak muannas salim. Sekali lagi, jamak muannas salim adalah jamak yang menunjukkan arti beberapa perempuan dengan menambah alif ta dari bentuk mufradnya, dan i'rabnya jamak muannas salim rafa menggunakan dhamma, nasab atau jer menggunakan fathah. Akan tetapi jika bentuk mufradnya itu muannas seperti muslimatun, maka bukan langsung menambah alif ta di belakang untuk dijadikan jamak muannas salim. Muslimatun adalah kata mufrad, satu orang Islam perempuan, muslimatun. Apabila dirubah ke jamak muannas salim, maka caranya dengan membuang huruf ta di akhirnya, muslimatun, taknya dibuang, maka tinggal muslimah, baru setelah itu ditambahkan alif ta. Artinya huruf yang berakhiran ta, mufradnya yang berakhiran ta, maksud kami, kalimat yang akhirnya berupa ta, berakhiran ta manas, maka kemudian setelah atau mau dijadikan jamak muannas salim, maka ta marbutoh tersebut dibuang dulu, lalu kemudian ditambah alif ta. Muslimatun, taknya dibuang, ditambah alif ta. Tentunya ketika ditambah alif, maka mim berbunyi fathah, tidak bisa berbunyi dhamma atau kasroh. Maka jadilah muslimah, muslimah. Setelah taknya dibuang, diganti alif dan ditambah alif dan ta. Muslimah,
Dan taknya bisa berangkat dhammah saat rafa, bisa berangkat kasroh saat dalam keadaan jer atau nasab, menjadi muslimatin, muslimatun, muslimatin, tidak kemudian muslimatatun. Baik. Nah, domnya wa ma bita wa alifin qad jumi'a yusaru fil jari wa fi nasmi ma'a. Mantap. Itu nadam yang menunjukkan bahwa jamak muannas salim rofa dengan dhammah, nasab atau jer dengan menggunakan kasroh. Adapun yang lebih spesifik, nadam yang menjelaskan bahwa jamak muannas salim menggunakan dhammah, menggunakan bad, fadhammu. Silakan. Fadhammu ismin mufradin ka ahmadu wa jam'i tasirin ka ja'al abudu wa jam'i ta'disin ka muslimatin wa kulli fi'lin mu'arabin ka ya abdi. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah sarapan? Belum, Ustaz. Belum. Oke, sarapannya ada pakai al-miftalah sarapannya. Iya. Sarapannya Alfia dan Imriti. Mantap lah ya. Jadi kita lebih sehat dengan vitamin kita dengan Alfia dan Imriti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita coba langsung katibun, satu orang laki-laki menulis. Rubah ke bentuk tasniyah, bentuk rofa menjadi ibatun. Tasniyah. Tasniyah. Bentuk rofa menjadi ibun. Katibun. Taibani. Mantap. Apa tanda rofanya? Alif. Alif. Kenapa menggunakan alif? Nah, isim tasniyah. Isim tasniyah i'rabnya. I'rabnya isim tasniyah. Amma al-musanna. I'rab nasab. Tanda nasab dengan alif. Isim tasniyah. Rofa dengan i'rab nasabnya. I'rab rofanya. Rofanya isim tasniyah menggunakan alif. Alif. Nasab atau jarnya menggunakan ya. Nadamnya. Amal musannaf li raf'ihil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'rif. Jadi nonnya non apa itu? Non tambahan. Disebut non apa namanya? Katibani, katibun. Tasniyah rofaknya menjadi katibani. Nonnya non apa dibaca kasroh? Non tasniyah. Non tasniyah dibaca kasroh. Oke, masih barulah, masih belum ngopi lah. Mantap. Non tasniyah dibaca kasroh. Nah, domnya. Amal musannaf li raf'ihil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'rif. Itu rofaknya dengan alif. Sekarang menjelaskan ninya. Katibani. Nonnya non tasniyah dibaca kasroh. Nah, domnya. Amal musannaf li raf'ihil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'rif. Wanu Faftawa qallah itu jamak. Wanu noma sunni yawal mulhaqibi bi aksiza kasta'maluhu fantabi. Itu yang menjelaskan tentang nonnya. Kalau tadi tanda rofaknya tasniyah itu menggunakan alif, begitu maksudnya. Katibani dalam keadaan rofa, tanda rofaknya dengan alif, selesai. Amal musanna. Lalu nonnya non apa? Non tasniyah. Non tasniyah dibaca apa? Baca kasroh. Kasroh. Baru nadamnya non tasniyah dibaca kasroh. Wa nuna majmu'i wa mami yaltahaq itulah. Itu jamak. Faftawa qalam
wa nunama sunniya wal muhakimi bi aksida kasta'maluhu fantabih. Nah, wa nunama sunniya wal muhakimi bi aksida kasta'maluhu fantabi itu nun. Kemudian katibani rubah ke dalam bentuk tasniah dalam keadaan nasab atau jar. Katibaini. Apa tanda nasab atau jarnya? Ya. Ya. Kenapa dengan ya? Kenapa menggunakan ya? Karena isim tasnya. Karena isim tasnya. Nadamnya isim tasnya nasab jar dengan ya. Wa nunu masuniya wal muhakibi bi aksida kasta'maluhu fantabi. Mantap. Alhamdulillah. Mantap nih ya. Mantap lah. Lalu kemudian rubah ke dalam bentuk jamak mudzakkar salim beberapa orang laki-laki yang menulis menjadi dalam keadaan rofa. Apa tanda rofanya? Wau. Kenapa menggunakan wau? Isim mu'rab yang jamak mudzakkar salim. Nadamnya jamak mudzakkar salim rafa dengan wau. Warfa bi wawin wa biyajul mansibi salimah jam'i amiri wa mudhibi. Mantap. Rubah ke dalam beberapa orang laki-laki menulis dalam keadaan nasab atau jar. Ibina. Apa tanda nasab atau jarnya jamak mudzakkar salim? Ya. Kenapa menggunakan ya? Karena jamak mudzakkar salim. Nadamnya. Warfa bi wawin wa biyajul wasili salimah jam'i amiri wa mudhibi. Mantap. Lalu nonnya non apa? Katibuna. Non jamak. Non jamak dibaca apa? Non jamak dibaca? Dibaca kasrah, dibaca fathah. Kalau non jamak dibaca fathah, non tasnya dibaca kasrah. Nadamnya non jamak dibaca fathah. Luna majmu'i wa ma bihi iltaha fakta wa qalaman bi kasrihi nata. Mantap. Itu perubahan dari bentuk mufrad ke jamak mudzakkar salim. Sekarang rubah dari mufrad katibun, satu orang laki-laki menulis, rubah ke bentuk jamak muannas salim, beberapa orang menulis dalam keadaan rofa. Ibatin. Dalam keadaan rofa. Ibatun. Apa tanda rofanya jamak muannas salim? Dengan dhammah. Nadamnya rofa dengan dhammah. Aduh, pada ismin mufradin ka ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al abudu. Kemudian ya, lanjut. Ka muslimatin wa kulli fi'lin murabi gayati. Lalu kemudian nadam juga yang menjelaskan jamak muannas salim rofa dengan dhammah, nasab jar menggunakan kasroh. Muslimat taibatin. Katibun menjadi katibun menjadi jamak muannas salim nasab jar. Katibatin. Apa tanda nasab atau jarnya jamak muannas salim? Kasroh. Nadamnya jamak salim rafa dengan dhammah, nasab jar dengan kasroh. Fadamu fi ismin mufradin ka ahmadu wa jam'i tasirin ka ja'al abudu wa jam'i tabisin ka muslimatin wa kulli fi'lin murabin ka ya'ati wa mabita wa ahli fin qajumi ayunsuru fil jari wa fi nasbi ma'a. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
lillah. Baik, apa yang dinamakan jamak mu'annas salim? Jamak mu'annas salim adalah isim yang menunjukkan beberapa perempuan dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Mantap, mantap dah. Mantap, alhamdulillah. Baik, setelah jamak mu'annas salim, maka kemudian lanjut atau bagaimana, Ustaz? Mau ngopi dulu atau bagaimana? Terserah Ustaz lah. Oke, kalau mau break, tidak apa dulu, break dulu. Kalau mau break atau kita tambah separuh lagi, oke? Ya. Oke, baik. Mu'rab berikutnya dari mu'rab sebagian dari mu'rab yang 10, yaitu mu'rab yang berupa jamak taksir. Jadi mufrad, mu'rab berupa mufrad, mu'rab berupa isim tasniyah, mu'rab berupa jamak mudzakkar salim, mu'rab berupa jamak muannas salim. Sekarang adalah mu'rab yang berupa jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya dengan mengikuti wazan-wazan tertentu. Artinya tidak sebagaimana jamak mudzakkar salim hanya menambah waw dari bentuk mufradnya. Dalam keadaan rafa hanya menambah waw dan menambah ya nun dari bentuk mufradnya. Nunnya dibaca fathah. Begitu juga tidak sama dengan jamak muannas salim, di mana jamak muannas salim adalah dengan menambah alif ta dari bentuk mufradnya. Akan tetapi kalau jamak taksir adalah mengikuti wazan-wazan tertentu. Jadi wazan-wazan jamak taksir sudah ada, bukan menambah. Bahkan ada yang menambah, ada yang mengurangi. Itu kalau jamak taksir. Tidak paten sebagaimana jamak mudzakkar salim. Menambah waw nun dalam bentuk rafa dari bentuk mufradnya, menambah ya nun dalam keadaan nasab atau jar dalam keadaan dari bentuk mufradnya. Begitu juga jamak muannas salim, menambah alif ta dari bentuk mufradnya. Akan tetapi jamak taksir ada yang menambah, ada yang mengurangi dengan mengikuti wazan-wazan tertentu. Seperti itu. Jadi jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya dengan mengikuti wazan-wazan tertentu. Jamak taksir ada dua, ada jamak taksir qillah dan ada jamak taksir kasroh. Jamak taksir qillah adalah hitungan dari 3 tentunya, karena kalau 1, 2, 1 mufrad, 2 tasniyah, 3 adalah baru jamak. Jadi hitungan jamak dari 3, dan jamak taksir qillah adalah hitungan dari 3 sampai dengan 10. Itu masuk dengan istilah atau dengan kaidah jamak taksir qillah. Adapun 10 ke atas, jamak taksir yang menunjukkan arti beberapa hitungan 10 ke atas, maka itu menggunakan jamak taksir kasroh. Di mana masing-masing jamak taksir qillah atau jamak taksir kasroh ada wazan-wazannya. Seperti jamak taksir qillah, af'ilatun, af'alun, fi'latun. Af'ilatun, af'alun, fi'latun, af'alun. Af'ilatun, af'alun, fi'latun, af'alun. Nadamnya. Af'ilatun, af'alun, summa fi'luna, summa af'alun, jumu'u qila. Itu adalah jamak taksir yang qillah. Contoh, ada ruknun menjadi arkanun. Di sini bukan menambah hamzah. Dari ruknun menambah arkanun, hamzah, dan alif sebelum akhir. Arkanun. Jadi jamak taksir ada yang menambah huruf, ada yang mengurangi dari huruf bentuk mufradnya. Itu jamak taksir. Kemudian zamanun, jamak taksirnya menjadi azminatun. Azminatun. Ada banyak tambahan. Ada tambahan hamzah, ada tambahan ta. Jadi azminatun yang asalnya zamanun menambah. Kalau ini menambah daripada
bentuk mufradnya dengan menyesuaikan wazan-wazan tertentu. Jadi azminatun adalah jamak taksir dan jamak taksir termasuk mu'rab atau mabni? Mu'rab. Apa saja wazan-wazan jamak taksir kila? Afilatun af'ulun summa afilatun af'ulun fi'latun af'alun afilatun af'ulun fi'latun af'alun. Mantap, lagi wazan-wazan jamak taksir kila. Afilatun af'ulun fi'latun af'alun afilatun af'ulun fi'latun af'alun. Nah, domnya Fi'latun af'ulun summa fi'la summa af'alun jumhurillah. lalu wazan-wazan jamak taksir yang kasro, di mana kasro tadi sudah disebutkan bahwa hitungan yang menunjukkan arti 10 ke atas. Tidak terbatas batasnya. Kalau takilah dari 3, batasnya hingga 10. Adapun yang kasro dari 10 dan seterusnya tanpa batas. Apa saja wazan-wazan jamak taksir kasro? Wazan-wazan jamak taksir kasro. Mantap. Mantap lagi. Mantap, alhamdulillah. Lalu bagaimana i'rabnya jamak taksir? I'rabnya rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Jadi i'rabnya jamak taksir persis dengan i'rabnya isim mufrad. Saat rafa dengan menggunakan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan menggunakan kasrah. Sedangkan jazm tidak ada karena jazm tidak masuk pada isim. Nadamnya i'rab daripada jamak taksir. Yang rafa dengan dhammah. Rafa dengan dhammah. Nadamnya jamak taksir yang rafa dengan dhammah. Fi'latun af'ulun. Oh ini nih. Farfa bidhamin wasiban fathan wajun kasrun kaditullahi abadahu yasunna. Nah, itu menjelaskan rafa dhammah, nasab hajar, kasrah. Sekarang yang hanya rafa dengan dhammah. Fadhammu. Dhammu fismi mufradin ka ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al abudu. Nah, itu. Fadhammu fismi mufradin ka ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al a'budu. Artinya apa? Jamak taksir rafa menggunakan dhammah itu. Jadi yang menentukan dasar menentukan jamak taksir rafa dengan dhammah saja, maka itu baiknya menggunakan fadhammu. Begitu juga mufrad dan jamak muannats salim yang hanya menentukan ketiga-tiganya itu rafa menggunakan dhammah, maka bait yang digunakan, nadam yang digunakan adalah fadhammu fismin mufradin Kahmadu wajami taksirin kaja'al abudu. Wajami taknisin ka muslimati. Begitu juga fi'il mudhari yang rafa dengan dhammah wa kullu fi'lin mu'rabin kaya ti. Tuh. Maksudnya begitu. Baik, dari ini beberapa materi telah kita ikuti bersama tentang mu'rab. Sekarang kita langsung praktek ke lafal, mulai menentukan dari mufrad, musanna, dan jamaknya. Kitabun, kalimat apa? Isim. Apa tandanya? Tanwin. Tanda-tanda isim ada berapa? 4. Apa saja? Tanwin diawali al diawali qaim, tanwin diawali al diawali huruf jar bisa dijarkan. Nadamnya isim.
Ismul bitanwini wal khati urif wa harfi khatin wa bila bil wajib. Setelah kita mengetahui tentang isim, maka skema berikutnya, skema isim adalah menentukan, membedakan antara mu'rab dan mabni. Apa yang disebut isim mu'rab? Isim mu'rab adalah isim yang akhirnya bisa berubah disebabkan amil yang berbeda-beda, baik perubahannya jelas atau diperkirakan. Isim mabni adalah isim kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah meskipun ada amil yang berbeda-beda. nadamnya ada isim mu'rab dan ada yang mabni. Ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudani. Berikutnya adalah menentukan kitabun tadi mu'rab atau mabni. Mu'rab. Baik, ada berapa isim-isim mu'rab? Ada 10. Apa saja? Mufrad, isim tasnya, jamu dzakir salim, jamu anas salim, jamu tafsir, ismul khamsah, isim ghair musharraf, isim maksur, isim mangkus, isim yang mudah pada mutakallim. Nah, kitabun ini termasuk yang mana? Yang mu'rab? Mu'rab yang mana? Yang mu'rab isim mufrad. Mu'rab yang berupa isim. Apa yang makan isim mufrad? Isim yang bermakna tunggal. 1. Bermakna tunggal. Berarti kitabnya ada berapa? 1. Dari mana menentukan 1? Nah, dari segi makna, dari segi lafadznya 1. Dari segi lafal menunjukkan arti 1. Dalam keadaan i'rabnya lalu, i'rabnya isim mufrad. Rafa dengan dhammah. Rafa dengan dhammah. Nasab dengan fathah. Jar Nasrah. Ba kasroh. Nadamnya Marfa' bidhammin musiban fathan majul. Rasul kadib Allah ya'amdahu yasul. Lah kemudian kitabun dalam keadaan apa itu? Rafa, nasab atau jar? Ahlan. Kitabun dalam keadaan apa? Rafa, nasab atau jar? Rafa. Tanda rafanya dengan Ma. Kenapa dengan dhamma? Isim mufrad. Rubah ke bentuk nasab. Jaban. Apa tanda nasabnya? Dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Isim mu'rab yang isim mufrad. Rubah ke bentuk jar. Jamin. Apa tanda jarnya? Dengan kasrah. Kenapa dengan kasrah? Karena isim yang mu'rab berupa isim mufrad. Baik. Kemudian itu bertanwin atau tidak bertanwin? Kitabun, kitaban, kitabin. Bertanwin. Kenapa bertanwin? Karena ketiadaan. Karena tiada al. Semua isim bertanwin kecuali ada berapa? 3. 1. Ya wali al mudhaf isim ghair musharraf. Mantap. Sekarang rubah ke bentuk tasnya rafa. Kitabun rubah ke bentuk tasnya dalam keadaan rafa. Tabani. Kitabani. Apa tanda rafanya? Dengan alif. Dengan alif. Baik. Kenapa dengan alif? Karena isim mu'rab yang tasnya. Wow, nadamnya. Amal musannaf li rafi'il alif wa nasbuhu wa jarruhu bin ya'urif. Rubah ke bentuk tasnya dalam keadaan nasab atau jar. Kitabaini. Apa tanda nasab atau jarnya? Dengan ya. Kenapa menggunakan ya? Isim tasnya. Nadamnya. Amal musannaf li rafi'il alif wa nasbuhu wa jarruhu bin ya'urif. Mantap, mantap. Alhamdulillah. Kemudian sekarang rubah ke jamak taksir dalam keadaan rofa. Kita Tubun. menjadi Tubun. panjang pendek. Yang kutubun. Kitabun menjadi kutubun. Fu'ulun, fu'ulun.
Kutubun gitu. Fu'ulun. Kutubun. Fu'ulun. Bukan fu'ulun yang pendek. Fu'ulun, fu'ulun, fu'ulun. Kutubun. Fu'ulun. Kutubun, bukan kutubun tapi kutubun. Nah, pendek. Kutubun. Kitabun jamak taksirnya dalam keadaan rafa menjadi Kutubun. kutubun, bukan kutubun ya. Bukan seperti furudun, tapi kutubun. Nah, di sini jamak taksirnya dengan membuang. Yang asalnya kitabun ada alif, tapi membuang alif. Yang asalnya kitabun lafal mufradnya ada alif, saat menjadi jamak, maka dengan membuang alif. Kutubun. Maka kutubus sub'ah. Kutubus sab'ah. Fi kutubis sab'ati. Jadi bukan fi kutubis sab'ati, tapi fi kutubis sab'ah. Jadi jamak taksirnya kutubun ikut wazan fu'ulun. Maka kitabun berubah dari bentuk mufradnya ke jamak taksir dengan mengurangi huruf yang jamak mufradnya dengan membuang isim mufradnya mengikuti wazan-wazan tertentu. Jadi jamak taksir ada yang menambah huruf, ada yang membuang huruf dari bentuk mufradnya. Sekarang kutubun rubah ke bentuk nasab menjadi Kutuban. rubah ke bentuk jar menjadi Kutubin. kutubin. Jadi bukan kutub tidak panjang seperti furudun tapi membuang alif. Itulah jamak taksir. Apa yang dinamakan jamak taksir? Jamak taksir adalah apa yang dinamakan jamak taksir? Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan makna banyak dengan bentuk mufradnya memiliki wazan tertentu. Mantap, alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat dan barokah. Amin, Allahumma amin. Kita hadiahkan daripada pahala belajar kita kepada kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, baik dari jalur ayah atau jalur ibu. Apabila beliau yang sudah meninggal, semoga mendapatkan ampunan dari Allah SWT, dan bagi yang masih hidup dengan barokah belajarnya kita diberi keberkahan umur, keberkahan rezeki, qabul hajah, dan diselamatkan dari segala macam musibah dan penyakit, serta dijadikan orang yang husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima